Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk mengenal Asmaul Husna yang bersifat Al-Qayyum. Nah, meskipun pembelajaran kita saat ini hanya melalui daring, tetapi kita tidak boleh patah semangat, karena ilmu itu harus kita cari dan kita gali, karena ilmu juga akan menjadi bekal kita di masa yang akan datang, dan ilmu juga akan kita bawa sampai kita ke akhirat kelak. Al-Qayyum. Al-Qayyum ini memiliki arti Allah bersifat mandiri. Nah, Al-Qayyum juga memiliki dua makna. Makna yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mandiri atau yang berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan apapun dari seluruh makhluknya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak akan ditimpa kekurangan ataupun rasa butuh kepada setiap makhluknya. Makna Al-Qayyum yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengatur makhluknya. Dia selalu mengatur dan memperhatikan urusan makhluknya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala lalai sesaat pun dari mengawasi makhluknya. Kalau tidak demikian, maka akan kacau. Aturan alam dan alam semesta akan hancur sampai ke tonggak-tonggaknya. Yang kedua itu ada bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memiliki sifat Al-Qayyum. Bukti yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengatur dan memperhatikan urusan setiap makhluknya. Tidak mungkin Allah lalai sesaat pun untuk mengawasi makhluknya. Kalaupun tidak demikian, maka akan kacaulah aturan alam dan alam semesta akan hancur sampai ke tonggak-tonggaknya. Nah, yang kedua itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua yang ada di bumi dan apa yang ada di langit secara mandiri, tanpa meminta bantuan dari siapapun dalam melakukan sesuatu, atau jika berkehendak terhadap sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup mengucapkan kun, maka terjadilah. Yang ketiga ada cara meneladani sifat Allah Al-Qayyum. Nah, cara meneladaninya yaitu kita harus jadi anak yang mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Sebagai manusia juga kita harus tegar dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai kesulitan yang kita hadapi. Nah, tidak lekang oleh panas, tidak lapuk karena hujan. Manusia harus sadar bahwa dengan sendirian pun kita harus tetap berjuang, walau tanpa bantuan dan dukungan dari siapapun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Yang terakhir ada hikmah. Hikmah meneladani sifat Allah Al-Qayyum. Nah, yang pertama itu hikmahnya mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala perbuatannya dalam puncak kesempurnaan. Yang kedua, memperkuat iman dan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita harus jadi seorang mukmin yang mandiri atau tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Nah, yang terakhir atau yang keempat ini membiasakan diri untuk memberi manfaat kepada orang lain. Kesimpulan yang kita dapat dari materi yang telah kita pelajari yaitu yang pertama ada arti dari Al-Qayyum. Nah, artinya itu Allah memiliki sifat mandiri. Nah, buktinya itu bahwa segala alam semesta ini Allah yang menciptakan. Nah, Allah ini menciptakannya tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Yang ketiga itu ada cara meneladani. Cara meneladaninya itu kita harus jadi mukmin yang mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Nah, yang keempat itu atau yang terakhir ada hikmah. Hikmahnya itu mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita harus jadi mukmin yang mandiri dan membiasakan diri untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, setelah ini akan ada soal-soal yang Ibu berikan. Nanti jangan lupa dikerjakan.
materi yang dapat Ibu bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.